الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للشيخ عبد الله بعلاوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, insyaallah kita bertemu kembali dalam majelis mubarakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, kepada seluruh pengikutnya, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Kemudian di sini Allamah Ba'alawi membahas sebuah fasal yang berkaitan dengan kewajiban orang tua ataupun ulil amri dalam perkara beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam bab salat. Fima yajibu ala ulatil umur. Mengenai kewajiban yang jatuh atas para penguasa ataupun para wali. Maka beliau mengawali perkataan mengatakan yajibu, wajib hukumnya, dikasih penjelasan di sini wujuban kifaiyan, dengan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Wajib kifayah hukumnya ala waliyis sabi was sabiyah. Atas siapa? Atas walinya anak laki-laki maupun walinya anak perempuan. Wali itu kan biasanya dua, orang tua, ayah, ibu. Maka di sini hukumnya fardu kifayah, salah satunya saja. Atau kalau misalnya tidak ada ayah ibu berarti pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang seperti apa? Al-mumayyizaini, yang telah tamyiz. Apa makna tamyiz? Apa makna tamyiz? Apa makna tamyiz? Atau cirinya tamyiz apa aja? Ciri orang yang sudah bisa beristinja. Sudah bisa beristinja sendiri.
Karena kalau dia sudah bisa beristinja sendiri, pasti bisa mandi sendiri. Pasti bisa makan sendiri. Ya, begitu. Jadi di antara ciri yang paling mudah dikenali, cirinya anak yang sudah tamyiz, sudah bisa beristinja sendiri. Begitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan tamyiz itu bisa membedakan yumayyizu bainal bir, di antara kebaikan dan juga keburukan, wasyar. Ini gambarannya agak ngambang. Gambarannya agak ngambang. Gambaran yang mudah ditemukan itu ini. Udah bisa beristinja belum? Udah bisa beristinja berarti dia anak yang tamyiz. Begitu. Karena anak yang tamyiz, anak di usia tamyiz kadang masih belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Kenapa? Karena didikan orang tuanya nggak bagus. Iya kan? Ada anak-anak, saya nggak tahu di tradisi di antum. Kalau anak sunatan itu biasanya umur berapa? Kelas SD lah ya, di atas kelas 1 SD kan ya. Tamyiz belum? Rata-rata tamyiz. Masih ada tradisi anak-anak sunatan nggak pakai celana? Main-main? Padahal tamyiz deh. Udah tamyiz gak? Udah tamyiz banget. Rata-rata 3-4 SD. Tapi kadang-kadang, bahkan saya waktu kecil ya sama, teman-teman saya juga sama semuanya gitu. Jadi main kemana-mana itu nggak pakai celana gitu. Di kelas 3-4 SD itu ya. Itu kan berarti usia berapa? Usia 7-8 gitu ya. 7-8, udah besar sekali. Begitu. Ya karena memang budayanya seperti itu. Nah, itu kan buruk sebenarnya. Itu kan buruk. Begitu. Jadi kalau misalnya tamyiz itu disebut mengetahui yang baik dan buruk, umur berapa ya? Bisa jadi umur 15 baru tahu dia. Bahkan tidak jarang orang yang umur 15 pun belum mengetahui mana yang baik mana yang buruk. Jadi yang paling bisa mungkin untuk mudah dikenali adalah sudah bisa beristinja sendiri. Ini kenapa? Suka begini, kabelnya jelek kayaknya nih. Kabel yang merahnya. Oke. Apa yang diwajibkan bagi wali itu? Ayya murahuma, yaitu untuk apa? Untuk memerintahkan. Ayya murahuma, untuk memerintahkan. Itu kayaknya di sananya kali ya. Dipindahin ya. Colokannya pindahin sebelahnya. Oke. Ayya murahuma, berarti di sini amr. Amr itu apa? Perintah. Di dalam tradisi kaum muslimin, bahkan dalam Al-Quran, Allah memberikan atau memerintahkan kaum muslimin, memberikan kabar kepada muslimin dalam urusan menyebarkan kebaikan, itu dan mencegah keburukan, itu dengan dua kata yang berbeda makna. Pertama adalah amr, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, yad'una ilal khair, dakwah. Apa bedanya amar sama dakwah? Jadi menyebarkan kebaikan itu dua, dengan amr dan dengan dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf itu bukan sekadar dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf itu bukan sekadar dakwah. Amr itu sifatnya perintah yang memaksa. Berarti butuh apa? Kalau perintah yang memaksa berarti butuh apa? Kekuatan, power. Orang yang lemah nggak akan bisa. Berarti butuh power. Tapi dakwah itu seruan, ajakan. Siapapun bisa melakukannya. Orang berdakwah siapapun bisa melakukannya. Amr
disandingkan, amr itu menyebarkan kebaikan selalu disandingkan dengan menahan atau mencegah keburukan yang diistilahkan dengan an-nahyi. Lawannya amr kan nahi, an-nahyu. Nah, nahyu sendiri sama. Nahyu atau nahi biasanya Indonesia. Ini adalah pencegahan yang memaksa. Pencegahan yang memaksa, sifatnya memaksa. Maka butuh power juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Maksa enggak? Kalau ngubah dengan tangan maksa enggak? Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Berarti maksa enggak? Maksalah. Enggak begini. Pak, jangan main judi lagi ya Pak. Itu namanya apa? Dakwah. Itu namanya dakwah. Bukan nahi. Kalau nahi itu, kalau misalnya ada orang main judol, diambil HP-nya, uninstall. Itu namanya nahi. Ada orang main judol, judi online, ambil HP-nya, uninstall. Kenapa dia uninstall? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Berantem yang ada. Makanya butuh power. Dan di antara power itu apa? Di antara power itu adalah kekuasaan. Makanya syariat Islam selalu berkaitan dengan politik, kekuasaan. Maka tidak akan sempurna syariat Islam tegak kecuali dengan kekuasaan. Itu udah fitrah. Nggak mungkin. Karena ya tadi, kalau misalnya kita nggak punya kekuasaan, mau nahi mungkar, yang ada ribut terus, nanti berantem terus. Bahkan kita dituduh salah kan, kayak FPI waktu masih ada. Nah itu namanya nahi mungkar tuh. Itu namanya nahi mungkar. Kalau jamaah tabligh, dakwah. Ya. FPI nahi mungkar, jamaah tabligh, dakwah. Nah, ini beda nih. Masing-masing punya tugas. Termasuk nyuruh orang sholat. Maksa nyuruh orang sholat itu. Kalau nggak punya kekuasaan, bisa nggak melakukan? Ya nggak bisa. Makanya di sini yang ditekankan siapa dulu? Wali dulu. Karena wali itu punya kekuasaan terhadap anak-anaknya, terhadap yang diurus ya, terhadap yang dikuasainya. Untuk apa? Untuk memberikan amr, perintah yang maksa. Bahkan Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab' wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat usianya 7 tahun. Nah ini juga para ulama kemudian mengatakan kurang lebih tamyiz itu di usia 7 tahun. Kurang lebihnya tamyiz itu di usia 7 tahun. Kata Nabi kemudian apa? Kalau nggak mau, di verse berikutnya apa? Wadribuhum. Wadribuhum alaihi. Wadribuhum alaiha wahum abna'u bi'ashri wahum abna'u ashri sinin. Begitu. Jadi, dan pukullah mereka kalau usianya sudah 10 tahun, dipukul. Inilah sistem pendidikan Islam. Ada perintah yang sifatnya memaksa, ada pukulan sebagai hukuman. Tapi pukulannya tidak boleh yang mencederai. Mencederai. Maka tidak boleh. Apalagi misalnya bikin cacat permanen, itu nggak boleh. Haram. Begitu. Seperti itu. Ya. Ya muruhuma memerintahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka bis sholati untuk melaksanakan sholat. Kalau kita mau memerintahkan anak-anak kita sholat, berarti kita punya tanggung jawab apa? Ngajarin dong. Jangan sampai kita merintahkan anak-anak buat sholat tapi kita sendiri gak paham hukum sholat. Maka berarti orang tuanya harus paham dulu hukum sholat seperti apa. Makanya disampaikan wa yu'allimahuma, dan wajib bagi wali untuk mengajarkan mereka atau memberikan akses ilmu. Kalau orang tuanya jahil, nggak paham hukum sholat, wajib bagi kedua orang tua untuk mengajarkannya, mengirimkan anak-anaknya kepada guru yang bisa mengajarkannya. Jadi kewajiban di sini bisa langsung, bisa tidak
langsung. Wa yu'allimahuma ahkamaha, hukum-hukumnya. Kapan? Ba'da sab'i sinin, setelah 7 tahun. Jadi ketika anak-anak sudah mulai 7 tahun harus dikasih tahu hukum-hukum sholat. Adab-adabnya, cara wudhunya, bacanya apa saja. Mereka mengamalkan tidak mengamalkan gak masalah karena belum balik. Yang penting terus diajari, terus diingetin. Tapi kalau sudah balik wajib diamalkan. Dan ingat hitungannya hitungan qamariyah. Karena Nabi ketika mengucapkan perintah tadi di Arab. Dan itu tradisi kaum muslimin kemudian. Qamariyah, dan qamariyah itu lebih singkat, lebih pendek dibandingkan hitungan syamsiyah, hitungan tahun kita. Makanya tahun ini 2025 Lebaran itu bulan Maret apa April? Maret. Nah, tahun depan bulan Februari kan. 2027 itu bisa Januari dan Desember itu. Bisa 2 kali itu. Tahun. Karena kan maju sebulan. Iya kan? Begitu. Wa yadribahuma, dan memukul keduanya ala tarkiha. Memukul keduanya atas meninggalkannya, maksudnya apa? Memukul keduanya kalau mereka meninggalkan sholat. Kapan? Ba'da asyri sinin. Setelah mencapai usia 10 tahun qamariyah. Pertanyaan. Misal kita punya anak 10 tahun tapi belum baligh misalnya. Anak perempuan biasanya sudah balik, anak laki-laki biasanya belum. Belum balik nih 10 tahun nih. Disuruh sholat gak mau. Dipukul sekalipun gak mau. Ceplak gitu ya badannya, masih nggak mau. Pertanyaan, terus dipukul sampai mau atau dibiarin? Ya, dalam keadaan seperti itu gimana Kak Salwa? Maka dalam keadaan seperti itu dibiarkan, karena sudah gugur, memerintahkannya sudah gugur. Sedangkan anak tersebut belum baligh. Anak tersebut belum balik. Kecuali anak itu udah balik. Kalau anak itu udah balik wajib istitabah. Udah kita bahas kan? Orang meninggalkan sholat wajib istitabah. Dimintai pertobatan. Begitu. Kalau karena belum balik dibiarin. Dan kalau sudah balik nggak sholat, harusnya dikirim ke pengadilan. Istitabah selama 3 hari. Kalau misalnya masih nggak mau, dikirim pengadilan buat dihukum mati. Orang meninggalkan sholat itu dihukum mati. Kasaumin atau seperti saum bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi maksudnya begini, perintah yang sama juga berlaku untuk saum. Begitu. Perintah yang sama berlaku untuk saum. Berarti orang yang enggak saum maka boleh dipukul juga. Bagaimana kalau orang enggak saum kemudian sudah baligh, maka berarti ditangkap juga, wajib istitabah. Cuma nggak dihukum mati, bedanya itu aja. Wajib istitabah tapi dihukum, misalnya dengan apa? Misalnya dengan cambuk dan lain sebagainya. Itu boleh bagi seorang imam untuk memberikan takzir buat orang yang meninggalkan kewajiban. Nah ini kan sifatnya maksa. Kalau kita nggak punya kekuasaan nggak bisa melaksanakan itu. Begitu, ya. Wa yajibu alaih, mana ini? Wa yajibu alaih, yaitu wali, dan wajib hukumnya bagi wali aidan ta'limuhuma, mengajarkan juga keduanya, minal aqaidi wal ahkam, dari urusan-urusan akidah dan hukum-hukum. Nah, orang tua wajib paham akidah. Akidah dan hukum-hukum. Enggak mesti harus ditaklim, ngajarin anak-anak itu. Sambil bercanda, sambil main-main pun bisa. Kayak tadi mereka kan nyeritain kiamat, nyeritain apa aja tadi, Jak? Cerita apa aja tadi?
cerita menjelang kiamat, Dajjal, turunnya Nabi Isa, sampai masuk surga neraka. Pas istirahat main futsal itu sama mereka bertiga. Seru juga mereka, tadinya pada pengen minta HP karena anak-anak pada pegang HP semua yang lain. Iya, akhirnya suruh duduk dengerin kisah itu, senang juga. Sampai Afi nangis, nangisnya karena nanti di akhirat ditanya siapa yang nggak sholat. Nah, Afi tadi nggak sholat subuh ya. Aku tadi sholat subuh lupa. Nangis kasihan ya. Ya nggak apa-apa, masih kecil. Besok sholat subuh ya. Dan dibangunin nggak bisa bangun dari pagi. Biasanya ikut sholat. Dan biasanya suruh sholat, cuma lupa kayaknya. Ma yumkinuhuma fahmuhu wa ta'limuhuma. Apa-apa yang berkaitan dengan apa? Yajib ba'dal bulughi alaihima wa ma yahrum. Jadi apa-apa yang memang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang telah baligh bagi mereka, dan juga apa-apa yang diharamkan, kadzalik. Maka kewajiban apa ini? Kewajiban wali di sini berarti bukan cuma nafkah doang. Saya mau nanya, kalau misalnya saya sebutkan nafkah batin, apa yang ada di kepala antum? Ya, nafkah batin apa maknanya? Nafkah batin rata-rata orang mikirnya hubungan biologis aja. Padahal nafkah batin itu adalah ilmu, ketenangan emosi, perhatian, itu nafkah batin. Begitu. Ini nafkah harta, nafkah lahir ini. Bahkan hubungan biologis itu bukan nafkah batin sebenarnya, nafkah lahir sebetulnya. Karena fisik sifatnya kan. Ya walaupun di sana ada sisi emosional dan perhatian. Yang ingin saya sampaikan apa di sini? Berarti ada kewajiban bagi orang tua untuk menanamkan ilmu yang benar pada anak-anak. Ilmu yang apa? Ilmu yang fardu ain. Dari apa? Dari mulai akidah dan hukum-hukum Islam. Akidah, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, halal haram dalam muamalah, dan juga tentu saja perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan pembersihan jiwa, tasawuf atau tazkiyatun nafs. Sama saja, beda istilah doang. Makanya saya aneh kalau ada orang yang bilang tasawuf bukan bagian dari Islam. Tasawuf itu tazkiyatun nafs, apa bedanya? Huwa-huwa, kalau kata orang Sunda eta-eta keneh. Nah ini semuanya, poin-poin ini ada dalam kitab ini. Begitu, makanya saya sering sampaikan udah, para orang tua jangan lupa khatamkan Sulamul Taufik minimal seumur hidup sekali. Supaya nanti bisa dimurojaah ulang ketika ngajarin anak-anaknya. Ini wajib hukumnya fardu ain. Apakah fardu ain ngajarin dan belajar Sulamul Taufik? Enggak, cuma isi dari Sulamul Taufik itu yang wajib dipelajari dan diajarkan. Jadi kalau ada kitab lain yang serupa nggak masalah. Seperti kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Boleh. Begitu. Kitab yang lain ada, silakan. Begitu. Cuma kenapa Sulamul Taufik? Karena bagi saya ini kitab yang sederhana. Bahasanya mudah, simple, ringkas, padat. Kayak kemarin ngebahas sholat kan, dari A sampai Z kebahas. Ringkas bahas. Termasuk nanti ketika bahas puasa, ringkas sekali. Enak kalimatnya itu. Ringkas. Ya, subhanallah. Enggak bertele-tele bahasanya. Ngebahas riba sama. Enggak bertele-tele. Begitu. Ngebahas tazkiyatun nafs sama kan, yang haram ini. Enggak bertele-tele. Udah, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Ini haram. Selesai. Begitu. Enggak bertele-tele. Jadi saya ingatkan sekali lagi, serius belajar kitab ini supaya kita bisa ajarkan kembali ke anak-anak kita. Begitu, ya. Serius aja. Bentar lagi nikah kan kamu? Ntar punya anak. Nanti punya anak. Kalau punya anak harus diajarin, ya. Jangan sampai enggak diajarin. Wa kadza masyru'iyatu nahwi as-siwak. Demikian pula anak-anak itu harus diajarkan syariat-syariat atau perkara-perkara yang memang itu bagian dari syariat. Seperti misalnya disyariatkannya bersiwak. Nah, siwak itu sunnah, kasih tahu.
Jadi anak-anak tahu minimal, oh ini tuh sunnah, ini tuh makruh, ini tuh halal, ini tuh haram. Anak-anak minimal tahu itu. Jangan sampai ngeblank anak-anak gak tahu sama sekali. Anak-anak zaman sekarang kan begitu. Anak-anak zaman sekarang itu nggak tahu halal, nggak tahu haram. Jangankan anak-anak sih, mak bapaknya sama kayak gitu. Ya gara-gara mak bapaknya nggak paham itu, anak-anaknya sama. Ini adalah kewajiban wali. Bagian berikutnya adalah kewajiban ulatil amr. Wa yajibu ala ulatil amr. Penguasa berarti kalau di Indonesia ya Pak Prabowo sama Gibran, kalau mereka mengakui sebagai waliul amr. Kalau nggak mengakui bagaimana berarti? Ya berarti ke para ulama. Cuma di Indonesia nggak ada ulama yang diberikan kekuasaan. MUI sekalipun dia bukan lembaga resmi negara. Fatwa MUI itu tidak menjadi undang-undang di Indonesia. Harusnya yang ideal fatwa MUI itu otomatis jadi undang-undang. Baru jadi benar-benar negara Islam. Ya seperti yang saya bilang, Indonesia ini disebut negara Islam, nggak mau. Disebut negara sekuler, lebih nggak mau lagi. Ya kan? Coba disebut negara sekuler, nggak mau. Disebut negara Islam, nggak mau juga. Coba kalau ketemu Pak Prabowo, Indonesia negara Islam bukan? Pasti dia bilangnya bukan. Kalau begitu negara sekuler, negara kafir dong. Ya bukan juga dia. Negara Pancasila sebutnya katanya. Jadi nggak mau itu. Disebut negara Islam nggak mau. Disebut negara non-Muslim juga nggak mau. Maunya negara apa? Maka setiap penguasa wajib hukumnya untuk apa? Misalnya kalau di sini ayil khalifati waman yanubu anhu. Baik itu khalifah sebagai penguasa tertinggi atau wakil dari khalifah. Di situ ya. Jadi penguasa tertinggi kaum muslimin zaman dulu namanya khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin dari beberapa negara Islam. Misalnya Suriah, kemudian Yordan, Brunei, Indonesia berkumpul semuanya bikin PBB-nya kaum muslimin. Mirip PBB. Nah, itu pemimpinnya khalifah. Pemimpinnya khalifah. Itu wajib hukumnya. Apa di sini disampaikan? Wajib bagi para penguasa. Maka di sini wahai para presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, ingat ada kewajiban. Ada kewajiban bagi Anda sekalian apa? Qatlu tarikis shalah. Apa? Menghukum mati, membunuh kasar pasti. Wah, membunuh, kesannya membunuh gitu ya. Kesannya tuh dibantai gitu ya. Ya, menghukum mati orang-orang yang meninggalkan sholat. Dihukum mati. Habis nih setengah warga Indonesia kayaknya. Ya, lebih jangan-jangan. Ya. Saya pernah bilang kan orang Indonesia ini katanya religius. Tapi menganggap yang haram itu cuma makan daging babi. Sereligius itu masyarakat Indonesia. Yang haram itu cuma daging babi. Meninggalkan sholat halal. Maksudnya ya ditinggalin gitu. Puasa enggak, nutup aurat enggak, minum minuman keras, main judi. Tapi kalau udah berhubungan dengan daging babi, anti banget itu. Masa gara-gara anti daging babi jadi religius? Ada religius. Religius di mana? Walau fardon wahida, walaupun meninggalkan sholatnya cuma satu kali. Tapi ada prosesnya. Apa prosesnya? Yang pertama di istitabah. Wajib ustutib, istitabah. Istitabah itu ditangkap untuk dimintai pertaubatan selama 3 hari jangka waktunya. Begitu. Wajib ditangkap. Kasalan kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas. Memangnya ada orang ninggalin sholat bukan karena malas? Bu, ada. Karena apa? Karena enggak yakin kewajibannya. Menurut saya sholat itu mubah aja, boleh. Ninggalin boleh, enggak juga. Nah itu yang seperti itu bukan lagi dimintai taubat untuk sholat. Tapi wajib dimintai taubat untuk syahadat ulang. Karena kufur, murtad dia. Ba'da indharihi bisyurutihi. Setelah memberikan peringatan dengan syarat-syaratnya. Maksudnya setelah istitabah. Di sini apa ini?
prosesnya seperti apa setelah proses pemberian peringatan adalah istitabah ya. Jadi proses pemberian peringatannya adalah istitabah dengan syarat-syarat yang ditentukan 3 hari dan lain sebagainya. Ilam yatub, kalau dia nggak mau taubat, dihukum matinya kalau nggak mau taubat, begitu. Dihukum mati. Makanya hukumnya orang yang meninggalkan sholat itu disamakan dengan hukumnya anjing galak dan babi. Maksudnya gimana? Hukumnya orang yang nggak sholat itu sama dengan anjing galak dan babi. Dalam kasus apa? Dalam kasus ketika mereka kehausan sedangkan air yang ada hanya cukup buat wudhu. Ada air segelas. Aduh, ini air cuma buat wudhu doang. Saya batal. Tiba-tiba ada orang lewat. Aduh, saya kehausan, udah kering, bibir pecah-pecah, udah. Tapi kita tahu, ente muslim. Kenapa tadi nggak sholat? Wah, lagi malas nggak sholat. Pakai wudhu airnya. Dia mati. Dosa nggak? Yang kehausannya mati. Dosa nggak? Kita pakai airnya buat wudhu. Jawabannya nggak dosa. Kenapa? Karena dia orang yang meninggalkan sholat. Sama seperti kalau yang kehausannya anjing galak atau babi. Istilahnya dia ghairu muhtaram. Dia makhluk hidup yang tidak terhormat. Tapi kalau anjingnya anjing nggak galak, dikasih air minum nggak? Dikasih. Kita tayamum. Lebih mulia anjing yang nggak galak dibandingkan manusia yang meninggalkan sholat. Itu ghairul muhtaram. Ada di kitab Safinah. Ghairul muhtaram itu salah satunya tarikus sholah. Orang yang nggak mau sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Hina sekali dalam Islam. Orang yang nggak sholat itu hina sekali. Illam yatub illam yusalli, yaitu kalau dia nggak mau melaksanakan sholat atau mengkodoknya. Karena orang yang nggak mau sholat harus mengkodok. Ya. Bagaimana cara taubatnya? Berarti istighfar, berjanji tidak mengulanginya, sholat waktu yang sekarang harus dilaksanakan, dan sholat waktu-waktu yang ditinggalkan. Wa hukmuhu, dan hukumnya ketika dia dihukum mati tadi, annahu muslim, bahwa orang yang meninggalkan sholat ini masih muslim dalam madhab Syafi'i. Sedangkan dalam madhab Hambali, kafir. Dalam madhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat dihukum mati dalam keadaan kafir. Murtad. Dalam madhab Hambali itu murtad orang yang meninggalkan sholat ini. Begitu. Tarikus sholah ini. Begitu. Kan ngeri sekali. Makanya saya ketika umroh ngobrol sama orang ketemu di sana. Kan umrohnya Ramadan ya. Jadi pas itikaf banyak ketemu orang Mesir, orang Madinah, ada anak Madinah, orang Madinah. Cuma dia itikafnya di Mekah. Ngobrol-ngobrol. Saya bilang, wah kalau di Indonesia mah jangankan itikaf begini, kata saya. Enggak terlalu ramai kecuali masjid-masjid sebagian aja. Jangankan itikaf, salat fardu aja banyak yang enggak salat. Dia kaget. Dia enggak salat. Murtad itu katanya. Iya, Hambali dia lupa. Itu murtad itu semuanya katanya. Oh iya benar ya, murtad. Ya begitulah Indonesia kata saya. Banyak udah biasa orang enggak salat, enggak puasa. Katsir. Wah, murtad itu, hati-hati itu. Jadi kelihatan banget kaget gitu. Kok bisa gitu. Indonesia negara Islam. Kenalnya kan orang-orang luar itu negara kaum muslimin terbesar di dunia. Pas ngomongin masa sholat, gak pada sholat. Kaget ya. Kagetnya luar biasa gitu. Kok bisa? Banyak yang gak sholat ya. Kita kan di negeri kita biasa aja. Biasa banget melihat orang gak sholat itu. Saking banyaknya. Saking banyaknya orang yang gak sholat. Apalagi karyawan, orang-orang yang kerja, apalagi yang kerjanya di luar. Saya punya teman juga itu yang kerja di Taiwan apa Hong Kong ya. Dia cerita, Ustaz, saya tadi kerja terus gimana? Nggak sempat sholat. Kenapa nggak sempat sholat ya saya? Soalnya padat katanya kerjaannya. Terus gimana? Sekarang saya sholat nggak? Ya wajib sholat kata saya. Ini kata saya kan, ini hampir setiap hari begini. Ya sering begini. Lah, kemarin gimana? Yang nggak sholat aja katanya kalau lagi padat. Lah,
Ngeri sekali. Biasa aja gitu, nggak salat itu biasa aja. Begitu. Makanya Nabi mewanti-wanti kan, jangan pergi ke negara kafir. Nah, susah, ibadah itu susah. Ya, mau di Eropa, di Amerika, Taiwan, Hong Kong, Cina, Korea, susah ibadah itu. Begitu. Jadi mendingan di negara sendiri, mendingan di negara kaum muslimin, kecuali kalau kalau kerjanya di negara kaum muslimin ya, itu masih aman. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Kemudian, wajibu ala kulli muslim, dan wajib hukumnya bagi setiap muslim, amru ahlihi, memerintahkan keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya, anaknya. Begitu. Itu namanya memerintahkan keluarganya. Memerintahkan keluarganya, wa ahli baitihi wa maharimihi, dan juga mahram-mahramnya. Semua ibu, bapak, adik, kakak punya grup WA keluarga kan? Kirim. Hal-hal yang penting-penting seperti ini dikirim. Begitu. Hal-hal yang penting seperti itu dikirim. Potongan-potongan video penting, jangan meninggalkan sholat, kirim. WA keluarga. Terserah mereka mau dengerin apa enggak. Terserah mereka udah dengerin mau diamalin apa enggak. Yang penting kita sudah berdakwah. Karena kita nggak bisa memerintahkan, kita nggak punya power, berarti berdakwah. Gimana caranya punya power di keluarga? Harus kaya. Di keluarga itu cuma itu yang punya power. Jadi kalau kita nggak kaya, dakwah aja. Tapi kalau kita kaya, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Makanya saya sering doa, ya Allah, pengen kaya. Tapi niatnya itu kenapa? Supaya itu keluarga saya itu diperintahin gitu. Ente pada sholat nggak akan saya kasih makan. Pengen begitu gitu. Tapi ternyata Allah nakdirinnya begini, udah berarti dakwah aja. Selama belum kaya ya dakwah aja. Seenggaknya ada usaha ke arah kebaikan. Tapi kan kalau ke anak mah kan sama, ke istri kan sama. Punya anak gak sholat, tendang dari rumah itu. Kasarnya begitu. Masih mau tetap tinggal di sini, sholat. Nggak mau sholat ngapain keluar sana, ngapain ngotor-ngotorin rumah kayak gitu kan. Kayak gitu kalau sama anak sendiri kan udah pasti powernya. Makanya kalau misalnya ada orang tua kok nggak bisa menunjukkan power sama anaknya, nggak bisa menunjukkan power sama istrinya dalam urusan-urusan yang sifatnya itu adalah masalah-masalah yang prinsip ya, maka itu berarti dipertanyakan tuh sisi kejantanannya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Istilahnya rujulahnya. Padahal ar-rijal qawam. Rijal itu qawam. Dalam urusan duniawi ngalah sama istri mengalah aja. Tapi dalam urusan akhirat nggak bisa. Dalam urusan akhirat jangan ngalah. Dalam urusan dunia mah udah nggak apa-apa, terserah. Iya, dalam urusan dunia mah nggak apa-apa, ngalah aja. Orang-orang bilang takut istri, ya nggak apa. Dalam urusan dunia saya takut istri, udah nggak apa-apa. Tapi urusan akhirat nggak bisa. No. Urusan akhirat nggak bisa. Misalnya istrinya nggak pakai, misalnya sebagian orang kan banyak ya, istrinya nggak pakai kerudung, nggak nutup aurat, dibiarin aja. Itu banyak sekali. Makanya saya kalau Jumatan itu paling sering disampaikan. Perintahkan anak-anaknya, istri-istrinya untuk nutup aurat. Begitu. Perintahkan istri-istrinya, anak-anaknya buat sholat. Itu yang sering dilupakan oleh para khotib. Kadang-kadang khotib itu cuma formalitas doang. Formalitas khutbah sebelum Jumat. Padahal itu kesempatan paling besar, paling baik buat ngomong tanpa bisa dibantah. Siapa yang mau bantah ketika khutbah Jumat? Makanya itu kesempatan paling baik buat kasarnya bisa amar ma'ruf pada saat itu. Punya power sebagai khatib. Maka perintahkan seperintah-perintahnya, hal-hal yang sangat penting. Gak usah ngobrolin hal-hal yang kurang penting. Masalah perkara-perkara yang kurang penting itu bisa dibahas di tempat yang lain begitu. Di kajian, taklim biasa, tapi masalah-masalah yang penting berkaitan dengan iman, kufur, kewajiban yang paling wajib itu
Jumatan itu. Makanya tema itu nggak usah ribet. Makanya saya tema itu udah aja ngaji kitab Sullamut Taufik. Itu diulang-ulang terus berapa kali? Termasuk di Baitul Hamid berapa kali kan? Ini juga sempat saya sampaikan kan, kewajiban orang tua sama kewajiban waliul amr. Jadi materi khutbah ini. Kewajiban orang tua sama kewajiban waliul amr. 3 paragraf ini. 3 paragraf ini. Persis 3 paragraf ini pernah disampaikan di Baitul Hamid itu. Paragraf yang pertama tadi masalah mana tadi? Nah ini. Oh, ini 1 paragraf ya, 2 paragraf sama ya, ini paragraf kedua. Ini paragraf 1, ini paragraf 1, paragraf 2 sama paragraf 3 yang barusan kita bahas. Nah ini. Bisa disampaikan ini di Baitul Hamid. Begitu. Karena jarang orang-orang menyampaikan masalah ini, jarang. Bukan nggak ada, jarang. Gimana? Ya. Ahlihi biha, ya, untuk melaksanakan sholat. Wa qahruhum, tuh. Amr itu selalu berkaitan dengan qahr. Qahr itu apa? Maksa. Qahra, memaksa mereka. Memaksa anak dan istrinya. Ala fi'liha in qassaru, untuk melaksanakan sholat kalau mereka malas-malesan. Wa ta'limuhum, dan ingat harus ngajarin juga anak-anaknya, ngajarin juga istrinya. Jangan sampai istrinya nanya nggak tahu. Saya sering ditanya tuh sama mak-mak atau akhwat, Ustadz mau nanya hukum ini, tanya sama suaminya, kata saya. Suami saya nggak paham, salah sendiri jadi suami nggak paham dalam hati gitu ya. Salah sendiri jadi suami yang nggak paham. Repot kan? Cari suami yang paham, makanya disuruh nyari suami yang paham agama, kadang-kadang akhwat, walah percuma paham agama, sama aja jelek gitu kan, semua laki-laki sama. Beda, buktinya sekarang nanya agama nggak bisa. Ya kadang-kadang begitu. Tanya sama suaminya. Jadi jangan sampai nanti kalau antum punya istri, yang belum punya istri atau misalnya sekarang, jangan sampai justru istri antum yang nanya ke orang. Antum yang tanggung jawab. Antum yang tanggung jawab. Antum yang harus nyari jawaban buat pertanyaan istri antum. Begitu. Jadi laki-laki harus bertanggung jawab atas hal itu. Kalau anak-anak boleh disekolahin, masa istri mau disekolahin dulu? Ke taklim sana, biar tahu. Wah, lagi-lagi rujulahnya kemana nih? Kejantanannya mana? Masa nyuruh istrinya taklim sama orang lain? Kalau saya mah nggak ridho, kecuali kalau berangkatnya bareng gitu ya, taklim bareng. Tapi kalau suruh taklim sendiri, nggak ridho. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan mereka keluarga arkanaha, rukun-rukunnya, wa syurutoha, dan juga syarat-syaratnya, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat harus diketahui. Berarti kita harus paham. Adanya di mana? Di Quran ada nggak? Nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada, tapi harus digali, istiqra. Harus digali dikit-dikit. Wa mubtilatiha, dan juga pembatal-pembatalnya. Wa kadzalika, dan demikian pula kullu man qadira alaihi min ghairihim, dan juga setiap orang yang mampu melakukannya. Jadi siapapun yang mampu melakukannya harus sebetulnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam urusan salat. Begitu. Kalau mampu. Makanya kalau jadi khatib udah hal-hal yang penting. Iman kufur, masalah sholat, perintahin keluarga kebaikan, jauhi judol. Tuh, penyakit-penyakit masyarakat yang harus segera diingatkan dan harus segera dientaskan. Diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Begitu. Dan yang namanya mempelajari rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, pembatal-pembatal sholat, dan juga ibadah-ibadah yang lain, itu nggak bisa langsung kita kaji Al-Quran, langsung kita kaji sunnah, nggak bisa. Kalau kita ini langsung ke dalam Al-Quran sunnah, itu sama saja kita buang-buang waktu dan energi. Kenapa? Karena sudah ada ulama yang melakukannya. Ngapain kita ngulang kerjaan mereka? Apalagi pengetahuan kita nggak sebagus mereka. Ibaratnya begini, kita lapar. Yang paling simpel supaya kenyang itu beli makanan atau belajar masak. Kenapa nggak belajar masak? Kenapa dalam urusan agama antum pengennya masak sendiri?
Kenapa dalam urusan agama pengennya masak sendiri? Enggak mau makanan yang udah jadi. Dengan alasan mereka bisa masak, saya juga bisa masak dong. Kenapa? Banyak kan orang begitu dalam urusan agama. Ulama punya kitab-kitab fikih. Enggak perlu belajar kitab fikih. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengen masak sendiri berarti kan? Disuruh masak. Nggak bisa. Terus ngapain? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena butuh ilmu. Al-Quran itu mudah dipahami. Betul bagi orang yang berilmu. Tapi buat orang yang awam boro-boro dipahami. Bacanya aja nggak bisa. Kan ada terjemahannya. Terjemahan. Giliran baca terjemahan berantakan. Membedakan antara anzala dengan nazala aja di terjemahan nggak ada. Dua-duanya turun artinya. Gimana ngebedainnya? Ya udah baca hadisnya, kan ada hadisnya. Ya udah. Coba lihat hadis Muslim. Di sana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan salat duha itu bid'ah. Tapi riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan salat duha itu Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar? Itu Umar ya. Ibnu Umar mengatakan salat duha itu sunnah. Apa kata Aisyah? Kadzdzaba Ibnu Umar. Nah, salah Ibnu Umar. Kadzdzaba bahasa Quraisy kadzdzaba itu bukan dusta. Salah artinya. Jadi yang benar yang mana? Duha sunnah apa bid'ah? So, masak sendirilah. Silakan masak sendiri. Pusing-pusing loh. Gitu kan? Qunut subuh. Kembali kepada Quran sunnah. Oke, qunut subuh. Tuh, Abu Malik Al-Asja'i bilang muhdats. Riwayat Tirmidzi. Oke, riwayat Muslim. Anas bin Malik. Hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Qala na'am ba'da ruku yasira. Kata Anas bin Malik. Dalam Tirmidzi mengatakan muhdats, bid'ah seorang sahabat. Abu Malik Al-Asja'i. Kata Anas bin Malik, Nabi kunut subuh. Gimana masaknya? Kata Anas bin Malik, iya, Nabi kunut subuh. Sebentar habis ruku. Nah loh, gimana cara masaknya? Makanya orang yang pengen masak sendiri itu antara orang yang bodoh atau orang yang sombong. Dia lagi kelaparan, malah belajar masak. Nyari kursus masak. Aneh. Kalau lagi lapar jangan nyari kursus masak. Nyari warteg, nyari warung nasi Padang. Ngapain? Bukan belajar masak nasi Padang, bukan. Langsung beli. Begitu. Maka kalau kita ingin memahami rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, pembatal-pembatal sholat, mana yang paling gampang? Ke Al-Quran Sunnah atau ke buku-buku fikih? Buku-buku fikih lah. Itu hasil masakannya para ulama. Sambil kita belajar sendiri, belajar masak juga. Kalau memang kurang cocok dengan masakannya ulama tadi, silakan. Tapi kan sekarang belum bisa masak. Amalin dulu, makan dulu yang ada. Sambil belajar masak. Kan orang namanya belajar itu kadang masak gosong. Namanya belajar, nggak bisa langsung jadi. Begitu. Ya, seperti itu. Maka kembali kepada Quran Sunnah itu seperti apa maksudnya? Kembali kepada Quran Sunnah maksudnya adalah kembali kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan beneran ngedadak masak dari mentahan. Karena Al-Quran Sunnah itu ibarat bahan mentah. Belum matang, nggak bisa langsung dimakan. Sederhananya begini, coba. Ada nggak pembatal-pembatal sholat di Al-Quran? Nggak ada. Di Sunnah harus cari sendiri, repot. Pembatal wudhu. Di Sunnah misalnya ada. Siapa yang makan daging unta maka berwudulah. Ini maksudnya makan daging unta itu batal atau enggak? Kata Madzhab Syafi'i kan enggak. Kata Imam Nawawi batal. Nah gimana? Jangan kembali kepada ulama, kembali kepada sunnah. Ya sunnahnya begitu, kayak gimana? Ya udah wudu aja. Masalahnya batal apa? Masalah. Kita sudah sepakat. Lebih utamanya wudu. Masalahnya batal apa nggak sebenarnya status? Itu kan susah. Kalau enggak dapat penjelasan dari para ahli fikih. Begitu. Jadi pelajari semua itu dalam kitab-kitab fikih. Insya Allah kalau untuk di Sulamun Taufik sekadar rukun-rukun, syarat-syarat dan pembatal-pembatalnya ada. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang sampaikan? Tafadhal. Bismillah. Maka karena kita terutama para laki-laki, para ayah, para suami wajib mengajarkan keluarga kita untuk sholat dan juga mengajarkan rukun, syarat serta pembatalnya. Di sini kemudian Allamah Ba'alawi langsung menjelaskan fasal fi furudil wudu, berkaitan dengan fardu-fardu wudu. Kok wudu? Kan katanya nyuruhnya sholat. Maka apa jawabannya? Wa min syurutis sholatil wudu. Maka di antara syarat-syarat sholat itu berwudu. Nah begitu. Kenapa kita sekarang bahas wudu? Karena wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Sebetulnya bukan wudunya. Cuma orang, ini kan kitab buat orang awam. Wudu aja udah. Itu simpelnya begitu kitab ini tuh. Kan kalau misalnya dijelasin sebetulnya bukan wudunya syarat sahnya. Syarat sahnya itu apa? Suci dari hadas kecil hadas besar kan? Tapi nggak diomongin itu, diomonginnya wudu. Kenapa? Karena buat orang awam itu prakteknya kayak gimana? Makanya saya bilang, ini simple kitab ini. Langsung bisa praktek. Berarti sebelum sholat wudu. Dah, sebelum sholat wudu. Wa min syuruti sholatil wudu. Maka berarti pertanyaannya, wudunya kayak gimana? Harus tahu berarti kan? Baik. Wudu itu fungsinya buat apa? Wudu fungsinya buat mengangkat hadas, mengangkat hadas atau hadas kecil. Kalau hadas besar junub diistilahkannya. Kalau hadas yang lebih besar lagi haid dan nifas. Mengangkat hadas. Apa bedanya hadas sama najis? Nah ini harus sering diulang. Karena banyak orang yang tidak bisa membedakan hadas dengan najis. Ibu-ibu yang ada di Zoom nih, saya mau nanya apa bedanya hadas dengan najis? Yo. Kalau hadas itu Ustaz, hadas itu tidak berwujud. Kalau Boleh. najis berwujud Ustaz. Boleh. Ahsan. Hadas itu diantaranya perbedaannya tidak berwujud, najis itu berwujud. Apalagi? Cara mensucikannya, hadas itu pakai wudu. Kalau najis pakai apa? Disiram, bukan berwudu. Saya mau nanya, ibu-ibu yang ada di Zoom juga nih, saya mau nanya. Kalau misalnya ada orang udah wudu, terus kemudian kena najis badannya, bukan bajunya, badannya, entah itu tangan, entah itu kaki, kena najis, entah itu najisnya najis anaknya, najis kucing, najis ayam, pokoknya kena najis badannya. Pertanyaannya, wudunya batal nggak? Batal nggak salah? Dijilat Wudunya anjing nggak deh, batal. kakinya dijilat anjing, batal nggak? Gimana, Ustazah? Wudunya nggak batal Ustaz. Nggak batal. Batal nggak Kak Salwa? Nggak tahu atau nggak batal? Geleng doang, nggak tahu. Kanur, batal apa enggak? Hah? Nggak batal, kenapa? Batal nggak, Sad? Dijilat anjing batal nggak? Kalau kaki kita dijilat anjing. Bukan sepatu, bukan sendalnya, bukan. Kakinya dijilat anjing. Kita udah wudhu, mau ke masjid. Ada anjing, dijilat. Sret, nggak kaget gitu. Dijilat anjing, ini apa? Dasar anjing gitu kan. Kakinya dijilat kaki kita. Ya dasar anjing gitu. Marahnya beneran itu dasar anjing gitu. Ternyata kakinya dijilat beneran itu. Pertanyaannya, batal nggak wudhunya? Tidak batal, Ustaz. Kenapa tidak Nggak batal? batal. Karena terkena najis itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu hadas, bukan najis. Karena yang membatalkan wudhu itu hadas, bukan najis. Hadas itu nggak mesti berbentuk najis. Hadas itu nggak mesti berbentuk najis. Nanti ada pembatal-pembatal wudhu, nggak mesti berbentuk najis. Dan najis itu nggak mesti membatalkan wudhu. Tapi kalau najisnya keluar dari kita, itu bisa batal. Bukan karena najisnya, tapi keluar sesuatunya.
Maka dijilat anjing bagaimana? Enggak perlu wudhu lagi, cukup dicuci kaki kita. Kalau dalam madhab Syafi'i paling berat ngebersihin anjing 7 kali, salah satunya pakai tanah. Udah, nggak usah wudhu lagi. Kecuali kalau ada pembatal. Atau kalau pakai Maliki Hanafi ya dicuci biasa, cukup. Begitu. Seperti itu. Nah itu ya, bedakan antara hadas dan najis. Karena masih ada beberapa tokoh, bahkan dai nasional, bahkan mungkin internasional gitu kan, yang bilang kalau badan kita terkena oleh najis, maka batal wudhunya. Wah, gimana dokter, kuliah di Timur Tengah, nggak paham fikih dasar, gimana ceritanya? Begitu. Ya mendingan jangan ngajar fikih gitu. Ini diantara kelemahan beberapa orang yang belajar fikihnya itu nggak bermadhab. Cukup sering menemukan fatwa-fatwa yang aneh. Ada yang bilang najis, darah tidak ada yang najis kecuali darah haid. Pendapat dari mana? Wallahu a'lam. Darah itu nggak ada yang najis kecuali darah haid. Ada yang bilang begitu. Ya termasuk seperti yang saya bilang, beberapa fatwanya Syekh Al-Albani banyak yang kurang tepat dalam bab salat. Begitu. Nah, itu penting. Baik. Maka kalau kita berhadas, kita harus berwudu karena salat itu nggak boleh berhadas. Kalau najis bagaimana? Kalau najis dicuci, baju dicuci, badan dicuci. Adapun cara wudu, furuduhu sittah, cara wudu yang penting dan wajib untuk dilakukan saat berwudu ada 6. Pertanyaan nih, buat apa memisahkan tata cara yang wajib dengan tata cara yang sunnah? Kenapa penting memisahkan itu? Kan kalau kita lihat hadis, bisa nggak orang langsung belajar wudhu dari hadis? Kayaknya sih bisa, kayaknya bisa. Walaupun mungkin jadi beda-beda kayaknya. Cuma mereka nggak akan tahu nanti mana yang wajib, mana yang sunnah. Terus buat apa emang pentingnya memahami mana yang wajib, mana yang sunnah? Pentingnya adalah saat kita lupa. Kayak gimana kalau kita lupa? So, mau diulang wudhu dari awal? Atau nggak usah atau gimana? Itu nggak ada di hadis. Di hadis nggak ada. Berarti kembali ke siapa? Kembali ke usahanya para ulama ahli fikih. Begitu. Makanya dipisahkan. Baik. Apa saja yang wajib dilakukan saat wudu? Eja, kalau lagi wudu yang pertama apa aja? Bukan. Yang wajib itu pertama al-awalu niyat. Cuci tangan itu apa? Sunnah. Sunnah. Kalau dalam mazhab Hambali yang wajib pertama itu bismillah. Bismillah, wajib. Kalau nggak salah, ini saya mohon maaf kalau misalnya ada yang pernah belajar mazhab Hambali, kalau saya keliru mohon dikoreksi. Seingat saya dalam mazhab Hambali itu ada fardu, rukun, ada wajib. Jadi ada rukun, ada wajib. Basmalah, kumur, hidung, wajib. Tapi bukan rukun. Wallahu alam, seingat saya nih. Jadi ada rukun, ada wajib. Seingat saya. Tapi yang pasti dalam sholat ada rukun, ada wajib dalam mazhab Hambali. Membaca subhanallah minimal dalam ruku sujud itu wajib dalam mazhab Hambali. Tapi bukan rukun. Kenapa kok mesti dibedakan ada rukun, ada wajib? Masalah tadi, kalau meninggalkan bagaimana konsekuensi itu beda. Begitu. Makanya kalau belajar Quran sunnah doang nggak bisa. Sampai sedetail itu nggak bisa. Al-awwalu niyatut thaharati li sholati bil qalbi. Yang pertama adalah niat mensucikan diri agar bisa sholat di dalam hati. Ingat niat di mana? Di hati. Niat itu dalam hati. Yang dihitung di dalam hati. Jadi yang wajib itu dalam hati. Maka kalau kita wudhu, di hati nggak ada niat apapun, bengong, nggak sah wudhunya. Mau apa? Kamar mandi, mau wudhu. Pas masuk kamar mandi bengong, terus ingat-ingat pas telinga. Iya lagi wudhu saya. Itu gak sah, harus diulang. Karena kan kadang jadi refleks karena sudah jadi adat. Sama seperti sholat. Banyak orang sholat begitu kan. Niat dari murwahnya udah jelas, udah kuat.
Gila masuk masjid, udah mulai. Allahu Akbar. Pas mau salam baru ingat, oh iya ini asar. Iya. Nggak sah yang seperti itu. Niat itu di awal bukan di akhir. Atau di tengah-tengah. Ini saya sholat apa ya? Zuhur apa asar ya? Lihat jam. Oh iya, zuhur ternyata. Dia suka begitu. Akhirnya ulang itu sholatnya itu. Berarti dia belum berniat. Dan itu banyak orang seperti itu, belum berniat. Tapi kan udah niat sholat. Ya sholat apa? Kan sholat banyak. Begitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Makanya berangkatnya orang dari, misalnya kalau wudhu, dari kamar ke toilet, belum cukup jadi niat itu. Kenapa? Karena banyak orang yang seperti itu pas udah wudhunya malah bengong, nggak punya niat. Itu banyak. Sama perempuan juga hati-hati nih yang haid. Udah selesai haid, kamar mandi, niatnya mandi besar. Pas mandi ternyata lupa. Mandi biasa. Sah nggak berarti mandi besarnya? Ya nggak sah lah. Udah selesai mandi baru bilang, iya tadi tuh saya kesini mau mandi buat selesai haid. Ternyata enggak diniatkan. Berarti enggak, itu mandinya mandi adat aja berarti. Begitu. Pentingnya niat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Hadisnya apa? Jadi kalau misalnya ada yang nanya, hadisnya mana ini? Innamal a'malu binniyat. Kok kayak nggak nyambung? Ya, itulah bedanya orang awam dengan ulama. Saya ada grup WA, Syekh Ahmad Makrami. Beliau mufti Syafi'iyah. Tapi udah nggak aktif sekarang grupnya, karena udah nggak ada yang nanya. Ini antum nggak butuh fatwa, udahlah bubarin aja grupnya. Kata beliau gitu. Saya di sini ngeluangin waktu buat ngejawab pertanyaan. Kalau antum gak ada pertanyaan, udah bubarin aja grupnya. Akhirnya udah vakum sekarang. Ya, dulu banyak tuh awal-awal grup ya kan masuk banyak pertanyaan, dijawab terus, jawab terus pakai voice. Ada pertanyaan menarik. Syekh, dalilnya ini tuh apa sebenarnya gitu? Disampaikan ini dalilnya. Kok nggak nyambung Syekh? Kok bisa begitu katanya? Mereka kok bisa ngambil sama begitu? Apa jawaban saya? Li'annahum fuqaha. Karena mereka itu para ulama. Jawabannya gitu kata saya. Nggak kesampaian gitu kepikiran kita. Kok bisa itu jadiin dalil? Nggak kesampaian begitu. Li'annahum fuqaha. Pas baca itu ketawa. Iya benar. Orang awam itu mikirnya, kok bisa itu dalilnya? Nah gitu ya. Au ghairuha minan niyatil mujziyah. Atau boleh berniat dengan niat-niat lain yang penting mencukupi. Misalnya niat apa? Niat mengangkat hadas. Niat berwudu itu sudah cukup. Niat berwudu sudah dicukup. Begitu. Niat berwudu itu sudah cukup. Maksudnya niat berwudu sudah cukup bagaimana? Jadi begini, ada nggak orang berwudu yang nggak niat ibadah? Saya pengen wudu tapi wudunya bukan wudu ibadah. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau mandi ada nggak? Saya pengen mandi tapi mandinya mandi biasa bukan mandi ibadah. Ada nggak? Ada. Maka orang niat mandi nggak bisa cukup niat mandi. Harus mandi ibadah. Mandi mengangkat hadas besar. Tapi kalau niat wudu, cukup niat wudu. Karena tata cara wudu cuma satu. Nggak ada tata cara wudu adat. Kecuali cuci mukanya. Ngapain cuci muka? Panas. Nah itu beda. Berarti niatnya bukan karena wudu. Niatnya karena kepanasan. Begitu ya. Apakah rekamannya langsung ada? Ada, langsung live. Sekarang lagi live juga di YouTube-nya Mukri Media. Jadi bisa langsung disimak. Kalau yang Zoom-nya agak ada masalah boleh, silakan. Jadi selesai daurah langsung rekamannya tersimpan di sana. Jadi boleh. Kapan pertanyaannya niat berwudu itu yang harus benar-benar dimunculkan? Maka para ulama mengambil kesimpulan dari banyak dalil yang ada. Ternyata yang namanya niat itu adalah harus muqtarinan bi fi'lihi. Harus beriringan dengan perbuatannya. Jadi enggak ada jeda yang panjang. Niatnya sekarang, pekerjaannya baru nanti beberapa menit kemudian, itu enggak bisa. Harus muqtarinan, beriringan. Walaupun ada beberapa pengecualian seperti puasa. Justru kalau puasa harus jauh sebelum subuh, lebih utama. Begitu. Makanya di sini kapan? Inda ghaslil wajh. Saat mengusap wajah atau sebelum mengusap wajah, saat sebelum mengusap wajah. Jadi pas mau mengusap wajah itu niat, ini usapan ini buat wudu. Begitu, maka diusap. Boleh enggak niatnya dari awal kumur-kumur? Boleh. Tapi pas mengusap wajah harus masih ada niat itu. Jangan ngelamun lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i yang pertama kali wajib itu ngusap wajah. Afan, bukan ngusap. Mencuci, ghasal.
Ghasl itu dia mencuci. Kalau mengusap namanya masah. Ada 3 perkataan dalam wudu yang mesti diperhatikan. Ghasl, yang kedua masah. Masah artinya mengusap. Yang ketiga dalak. Dalak itu menggosok atau memijat. Ini 3 hal yang beda. Dalam madhab Syafi'i menggosok itu sunnah. Dalam madhab Maliki wajib. Gosok. Ini wajib dalam madhab Maliki. Dalam madhab Syafi'i sunnah. Yang penting itu ghasl. Ghasl itu enggak wajib menggosok dalam madhab Syafi'i. Ghasl itu cukup apa? Menyiramkan air. Jadi ghasl itu menyiramkan air. Mencuci itu artinya menyiramkan air dalam madhab Syafi'i. Mencuci itu artinya menyiramkan air. Makanya kalau misalnya kita lagi di kolam renang, terus kemudian ngenclum, bleng, niat wudu semuanya, udah selesai, sah wudunya. Atau niat mandi besar. Karena air ngalir gak? Itu ngalir semuanya kalau udah di kolam renang, maka ngenclum di kolam renang semuanya ngalir semuanya. Begitu. Sah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ada yang tanyakan? Ustazah Syifa Syafa? Enggak ada. Baik. Jadi niat itu harus di wajah. Permulaan wudu. Atsani yang kedua, membasuh wajah. Ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi. Pertanyaan. Wajah itu apa? Batasan wajah itu dari mana ke mana? Haddnya, haddul wajah. Di sini ada di sini. Perhatikan. Ghaslul wajhi jami'ihi. Mencuci wajah seluruhnya. Saya bahas satu-satu. Ghasal, apa maknanya ghasal? Mengalirkan air. Ingat, ghasal artinya apa? Jadi wudu baru disebut sah kalau airnya mengalir. Minimal berapa mengalir itu? Minimal 1 tetes. Sebagian ulama mengatakan 2 tetes. Jadi ketika kita mengalirkan air di wajah, setelah air dialirkan itu minimal ada yang netes 2, itu baru mengalir. Atau kalau bahasa gampangnya, terdapat buliran-buliran air yang bergerak. Itu namanya mengalir. Oh berarti kalau begitu wudu pakai spray nggak sah? Belum tentu. Kalau spraynya banyak, sampai ada buliran netes, tes, itu sudah sah. Tapi kalau cuma semprot, diusap, itu nggak sah. Karena nggak ada buliran. Jadi bedakan antara mengusap dengan mencuci. Mengusap itu masah. Mencuci itu ghasal. Jadi mencuci itu tidak wajib dalak. Jadi nggak wajib diusap. Boleh nggak kalau udah air dialirkan, boleh nggak kemudian kita bantu menyempurnakan aliran tersebut dengan tangan? Sunnah. Jadi kita bantu alirkan semuanya ke sela-sela supaya kena semuanya. Jadi proses dalak yang kita lakukan itu menyempurnakan aliran. Tapi dalam mazhab Maliki wajib. Oleh karena itu, berwudu dengan salju yang belum mencair sah nggak? Pernah lihat video TikTok dulu pernah viral orang wudu pakai salju, komennya subhanallah, saya ingin sekali berwudu seperti itu. Nggak sah. Jawabannya nggak sah. Kenapa? Karena karena salju yang belum mengalir bukan air. Air bukan? Bukan. Terus alirannya di mana? Ada sifat ghusl nggak? Kalau berwudu pakai salju? Nggak ada lah. Sifat ghuslnya di mana? Tapi kan katanya salju bisa dipakai wudu. Betul. Yang bisa dipakai wudu bukan salju tapi air salju. Jadi gimana kalau pengen wudu pakai salju? Dicairin dulu. Entah itu dimasak, didiamkan, baru kita pakai buat wudu. Bukan saljunya diteplok-teplokin ke muka ke tangan, bukan.
Madhab yang mana ini? 4 madhab itu mengatakan nggak sah. Begitu. Ini penting tuh. Ini ghusl ya. Karena beberapa waktu ini viral kan masalah wudhu pakai salju, wudhu pakai spray. Jadi harus ada ghusl, wajib hukumnya ghusl. Ijma, para ulama sepakat. Saya nggak berani bilang ijma nih, saya ralat nih. Saya khawatir ada ulama yang nggak sepakat. Tapi sepakat 4 madhab. 4 madhab sepakat wajib ghusl. Kalau ijma kan harus seluruh ulama. Ya karena bisa jadi ada 1-2 ulama yang beda. Maka saya katakan 4 madhab itu ghusl. Begitu. Kemudian al-wajh. Jami'ihi, seluruh bagian wajah. Mana wajah itu? Maka batasan wajah ini. Min manabiti sya'ri rosihi. Dari secara vertikal adalah dari tumbuhnya rambut di kepala sampai adzaqan, sampai dagu. Bukan ini dzaqan. Dzaqan itu ini. Pertemuan antara 2 tulang, 2 lahah, 2 tulang lahah. Ada tulang kan? Tulang rahang. Nah, pertemuan 2 tulang rahang inilah yang disebut dengan dzaqan. Mohon maaf ya akhwat. Nih, dzaqan sini. Berarti ini dzaqan bukan? Afan, ini wajah bukan? Wajah bukan, Kak? Pasal wajah bukan? Wajah bukan ini. Ini wajah bukan? Bukan. Aurat bukan berarti? Aurat bukan berarti ini? Hah? Aurat. Kan yang bukan aurat wajah. Yang bukan aurat itu wajah kan? Wajahnya mana? Wajahnya ini. Perhatikan. Vertikal dari ujung tumbuhnya rambut yang normal. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang suka tumbuh di depan kayak Asya tumbuhnya di sini nih. Nah, itu udah di luar, dalam tanda petik udah di luar normal ya. Normalnya kan di atas ini ya. Maka dari sini ya berarti jadi kalau wudhu yang misalnya ada perempuan yang tumbuh rambut di sini, wudhunya tetap di atasnya. Karena itu rambut wajah masuknya. Begitu. Dari sini sampai sini, ini vertikalnya. Sampai dzaqan. Dzaqan itu pertemuan tulang rahang. Katanya ada yang bilang di sini pun wajah, itu katanya. Aslinya mah nggak ada. Katanya doang. Saya pernah lewat itu, coba dicari lagi videonya nggak ada. Kadang-kadang ada video lewat kan di Instagram. Di sini para ulama berbeda pendapat. Dalam kamus ini ngarang ini. Gak ada. Dia salah nerjemahin dia yang bikin video. Cuma mau saya stitch, hilang dan lupa siapa itu perempuan itu. Ya tadinya mau saya stitch, mau saya jawab. Hilang videonya. Siapa itu ya? Dicari-cari gak ketemu tuh, udahlah. Akhirnya bikin video tanpa stitch. Tadinya mau di stitch. Karena itu dalam tanda petik bisa menyesatkan. Masalahnya dia bilang nyebut nama kamus. Dalam kamus ini begini, dalam pendapat Ibn Nawawi begini. Enggak, padahal sama. Dia salah nerjemahin. Dia salah nerjemahin. Entah dia baca terjemahannya. Bisa jadi juga begitu. Intinya dia salah. Jadi dia nerjemahin di sini pun bagian dari wajah. Makanya dia kalau wudu ini. Artinya dia bilang di sini bukan aurat karena wajah kata dia. Padahal bukan. Sampai sini wajah. Ini ibu-ibu yang di Zoom nih, ibu-ibu ya. Wajah itu di sini. Ini batasnya. Makanya kalau kita lihat jilbabnya Bu Nyai tahun 80-an itu rata-rata di sini. Benar enggak? Mubalighah. Coba lihat dah. Itu rata-rata di sini jilbabnya. Bukan di sini. Sini. Karena di sini bukan wajah. Tutup. Sebisa mungkin ditutup. Walaupun kalau aurat terlihat sedikit ya masih ma'fu, dimaafkan. Begitu. Itu secara vertikal. Secara horizontal, wamin al-udhun ilal udhun. Dari telinga ke telinga. Dari tepatnya ini, anak telinga. Apa namanya ini? Cupingnya. Ini. Yang kecil. Dari telinga ke telinga. Perhatikan, sya'aran wa basyara. Ini juga penting. Sya'ar itu rambut, basyar itu kulit. Maka seluruh rambut yang tumbuh di atas wajah wajib dibasuh. Pertanyaan nih, berarti akhwat, suka ada tumbuh rambut di sini? Panjang kadang-kadang? Berarti wajib dibasuh enggak?
Berarti wajib dibasuh enggak? Kadang-kadang panjangnya sepanjang apa? Panjang banget. Gara-gara kepanjangan akhirnya diapain? Dikebelakangin. Seret. Trak. Akhirnya kebasuh enggak pas wudu? Enggak. Ayo hati-hati. Iya kan? Bagian dari wajah kan? Karena itu rambut yang tumbuh di sini. Cambang. Cambang yang panjang. Perempuan rata-rata cambangnya panjang kan? Kalau rambutnya panjang, akhirnya dikebelakangin. Maka kalau mau wudu, cambangnya dibiarin terurai. Basahin semua. Basahin semua. Enggak. Gimana yang berlalu? Yang lalu biar berlalu. Udah, selesai, udah. Saya nggak akan ngambil mazhab yang berat ini. Karena itu sudah beramal. Kecuali kalau nggak beramal. Kalau nggak sholat wajib qadha. Yang beramal udah selesai. Begitu ya, hati-hati. Cambangnya tadi tuh. Kenapa? Karena dia bagian dari rambut wajah. Bagian dari rambut wajah. Sya'ron. Termasuk tadi, ya Pak, kadang-kadang ada orang yang tumbuh rambut agak maju ke depan, ya kan? Nah itu termasuk yang wajib dibasuh. Jadi termasuk kalau misalnya ada orang ada rambut-rambut di sini, alis, ini kan berarti rambut, kumis, sama. Kecuali illa batina lihyatir rojuli. Yang pertama bagian dalam, yang kedua jenggot. Berarti selain jenggot, wajib tetap dibasuh. Paham ya? Jambang jenggot bukan? Ya bukan lah. Maka berarti jambang wajib dibasuh enggak? Wajib. Sedangkan lihyah enggak wajib. Bagian mana? Bagian dalamnya enggak wajib dibasuh. Lihyahnya siapa? Ar-rajuli, laki-laki. Memangnya ada lihyahnya perempuan? Siapa tahu ada perempuan yang punya lihyah. Iya begitu. Jadi apa namanya? Lihyahnya laki-laki itu terbagi menjadi dua. Di sini katakan idza kasufna. Kalau lebat. Jadi lihyah terbagi dua. Ada lebat, ada tidak lebat. Kapan disebut lebat? Kapan disebut tidak lebat? Disebut lebat itu kalau kulit tidak terlihat dalam jarak komunikasi normal 1-2 meter. Misalnya antum melihatnya ada jenggot, tertutupan kulitnya nggak kelihatan sama sekali, berarti dia lebat. Berarti wajib di sela-sela nggak? Kalau sudah lebat, nggak wajib. Kalau lebat, nggak wajib di sela-sela. Kan ilah di sini kecuali, nggak wajib berarti. Tapi kalau tipis, nah itu kan antum masih kelihatan kan kulitnya tuh. Masih kelihatan kulitnya itu. Wajib di sela-sela, masih wajib di sela-sela. Masih wajib di sela-sela. Kalau tidak lebat masih wajib, dalamnya pun wajib. Termasuk tadi perempuan, cambang tadi, wa'aridaihi dan kedua cambangnya. Kalau lebat bagaimana? Tidak wajib di sela-sela. Bagaimana kalau benar-benar nggak kelihatan kulit itu udah nggak kelihatan. Ada kan? Jenggot lebat kan ada begini, kulit nggak kelihatan. Dalam jarak normal itu kulit nggak kelihatan. Maka ini nggak wajib di sela-sela, sunnah di sela-selanya. Tapi kalau tipis, wajib di sela-sela. Maka hati-hati yang akhwat tadi, rambut yang panjang itu udah biar sini. Ini masih tipis kan? Nggak akan selebat jambang laki-laki yang ini kan? Nah itu masih rambutnya wajah, jadi mesti dibasuh. Idza kathufna kalau dia lebat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian pertama wajah. Sunnahnya tentu saja kita sudah paham 3 kali. Jadi boleh pakai shower, boleh pakai spray, boleh diciduk langsung pakai gayung, boleh pakai tangan, boleh dicelupin ke wadah yang lebih dari 2 kulah. Misalnya di kolam renang tadi. Blek, wudhu selesai gitu ya. Itu enak. Kalau punya kolam renang enak ya. Mau wudhu tinggal ngencelum semuanya, udah selesai.
Pasti kena semuanya. Nah yang seperti itu sah. Tapi kalau tidak ada aliran di wajah, tangan doang dibasahin, dielap, enggak sah. Termasuk akhwat hati-hati kalau di perjalanan, ya kan kadang-kadang pakai kerudung ini kan masih wajah nih. Kadang-kadang wudhunya cuma bagian sini doang. Alasan darurat, enggak darurat. Masih bisa dialirin ke sini. Tuh. Jangan bilang dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Begitu. Baik. Misal sebelum tidur berwudu niatnya bukan untuk ibadah. Maksudnya berwudu ibadah itu bukan niat akan melakukan ibadah, bukan. Si wudunya sendiri adalah bentuk peribadahan. Makanya saya nanya, ada enggak orang berwudu tapi wudunya itu bukan wudu ibadah, ada enggak? Enggak ada. Makanya dalam madhab Syafi'i, perempuan yang haid dan nifas enggak boleh berwudu karena wudu itu ibadah. Ada pengaruh enggak orang haid dan nifas berwudu? Enggak ada pengaruhnya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau itu sudah menjadi kebiasaan misalnya sebelum tidur boleh tabarukan aja tapi bukan ibadah. Tabarukan aja. Jadi jangan diniatkan berwudu, tabarukan aja niatnya. Begitu. Jadi kalau niat wudunya itu sendiri sudah beribadah, maka sudah cukup. Begitu. Seperti misalnya kita kita wudu. Saya pengen wudu karena mau tidur. Niat wudunya apa? Pasti niat wudu kan? Enggak ada niat wudunya itu ini mah wudu bukan ibadah, enggak ada gitu. Ini niatnya wudu gitu. Saya beribadah melakukan sebuah ritual wudu. Wudunya wudu ritual yang ada syaratnya, ada rukunnya dipenuhi segala macam. Setelah itu kemudian pas mau tidur, astagfirullah lupa belum sholat isya. Boleh enggak sholat isya dengan wudu itu? Ya boleh selama wudunya terpenuhi syarat, rukunnya dan niat semuanya. Tapi kalau niat wudunya itu bukan niat wudu, jadi cuma pengen ngebasahin wajah doang, tapi ternyata urutannya sama dengan urutan wudu, maka ini bukan wudu namanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada yang tanyakan kembali? Disilakan. Sampai sini dulu. Baru sampai niat dan wajah. Cukup? Ya Ustadz ingin bertanya Boleh Ustadz silakan Sada. tentang itu batas mengusap muka Ustadz ya kalau wudhu kan tadi vertikalnya udah jelas Ustadz, kalau yang ini yang horizontalnya gitu kalau perempuan harus benar-benar nggak ada keringanan kalau wudhu di tempat umum gitu Nggak ada. Ustadz. Untuk wajah nggak ada, karena wajah itu bukan aurat, maka harusnya bisa dilakukan dari telinga ke telinga. Kenapa? Karena wajah bukan aurat. Tadi pas mengeluarkan jempangnya itu rambut apa itu yang deket itu Kan bukan rambutnya aurat harus ya, bukan aurat. Aurat bukan. Wajah aurat bukan. Jadi kalau Yang misalnya rambut. cambangnya dikeluarin dulu nih, aurat bukan? Bukan. Kan dia bukan wajah. rambut, bukan termasuk rambut itu Ustadz? Itu namanya rambut wajah. Oh iya. Itu namanya rambut wajah istilahnya. Hukumnya sama, mohon maaf, hukumnya sama seperti jenggot dan kumis dan alis. Ini namanya rambut wajah. Rambut yang tumbuh di wajah. Begitu Ustazah. Oh gitu Ustadz ya. Jadi seluruh wajah itu, pokoknya kalau kita berpendapat wajah itu bukan aurat, maka basyaron wa sya'aron. Baik itu kulitnya maupun rambut yang tumbuh di atas wajah. Itu bukan aurat. Begitu. Jadi yang aurat yang mana? Yang bukan wajah. Mau rambut, mau kulit, mau tulang, yang bukan wajah itu aurat. Paham ya? Iya Ustadz. Demikian Ustazah. Kalau yang Jadi dikeluarin dulu bagaimana? Ya bukan aurat. Gak apa-apa dikeluarin dulu. Apalagi kalau panjang. Makanya kalau memang ribet ya nggak usah panjang-panjang. Dipotong aja. Ini enggak jelek enggak sih kalau dipotong? Jelek gitu ya. Jelek kan dipotong katanya. Kalau bagian yang dipotong jelek katanya. Oh gitu ya. Saya nggak paham soalnya. Ya kalau misalnya jelek ya udah berarti harus, saya juga ke Asa saya bilang ini hati-hati nih. Ini harus dibasuh kata saya. Ikut basuh. batasnya sampai mana itu Ustadz yang dikeluarinya itu banyak atau sedikit? Ya pokoknya yang tumbuh di wajah, yang tumbuh di batas wajah. Enggak terlalu banyak kan, depan di sisi doang sedikit. Oh. Begitu. Harus sampai ujung Ustadz, ujung rambutnya. Kalau secara nas ya begitu sebenarnya ya. Karena dia istilahnya rambut wajah.
Beda sama ketika kita wudu kepala yang memang dia hanya sebagian saja sah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi nanti saya coba cari jawaban. Barangkali ada keringanan ya dalam masalah itu. Barangkali ada keringanan, nanti saya coba cari. Tapi yang saya pahami sejauh ini nasnya seperti itu. Karena dia bagian dari wajah. Basyaron wa sya'aron kalimatnya kan. Sya'aron wa basyaron. Seluruh rambut yang tumbuh di wajah dan kulit yang ada di wajah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Ustaz. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Gimana Kak Nur? Iya. Gak ada yang beda pendapat. Wajah itu. Nasnya Al-Quran kok. Fagsilu wujuhakum. Maka para ulama sepakat tafsirannya adalah basyaran wa sya'aran. Yang beda pendapat itu misalnya kalau jenggot lebat, dia wajib apa enggak? Itu berbeda pendapat. Yang lebat-lebat itu. Nah, apakah nanti yang perempuan itu dikategorikan termasuk lebat? Ya, sehingga tapi kan bagian dalam itu kan bukan bagian dalam ya, luar semuanya. Tapi nanti saya coba cari teks fatwa para ulama. Ini kan gak ada di Al-Quran, gak ada, di hadis gak ada kan? Susah. Kembalikan pada Quran Sunnah, Ustaz. Ya, wajah, pokoknya dalam Al-Quran itu wajah. Dalam Al-Quran itu wajah. Sehingga jadi masalah, itu bagian dari wajah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa sih namanya rambut yang itu? Ada nama khususnya enggak? Bukan jambang ya, namanya apa? Kak Salwa, namanya apa? Enggak tahu namanya. Kalau nggak salah ada namanya khusus itu. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Ada sebagian ustazah yang menyebut rambut hati-hati kalau menurut Ustazah Saila Hasinah Lirboyo. Hati-hati namanya. Iya, Kata beliau Ustaz. gimana? Harus dibasuh nggak? Iya harus dibasuh, cuman ya itu nggak disebutkan sampai ujung atau enggak. Kalau yang perempuan kan kebanyakan panjang ya Ustazah. Iya. Ustaz, kalau sampai ujung kan memang agak repot. Ya diusahakan basah aja minimal lah gitu ya. Itu yang disebut hati-hati sampai ujung atau setengahnya? Nah itulah dia yang disebut, yang di dekat telinga itu aja sih yang disebut. Cuman nggak ada rinciannya apakah sampai ujung atau enggak. Ustadz Sihabuddin Dimyati juga udah pernah membahas itu, rambut hati-hati katanya. Tapi nggak bahas juga sampai ujung atau enggaknya? Iya, itu nggak disebutnya. Baik ya. Nanti coba saya cari juga apakah ada fatwa yang lebih spesifik. Yang saya pahami ya sampai ujung gitu. Yang saya pahami, wallahu alam nih ya. Khawatir saya keliru juga, yang saya pahami sampai ujung karena itu kan satu nama. Bukan cuma di sini doang gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Nanti coba saya cari termasuk ke Ustaz Syihab, beliau rajin buka kitab. Mudah-mudahan ada teks. Baik. Nah, Ustaz. Demikian, ada yang sampaikan? Cukup? Khair. Kalau demikian fanaqtafi hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Rambut hati-hati ini. Coba nanti saya cari. Ada enggak yang fatwa yang meringankan ya?